Informasi lainnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto merespons pandangan miring soal program makan bergizi gratis. Prabowo heran program MBG disebut sebagai pemborosan dan membandingkannya dengan kebocoran kekayaan negara. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin sore. Prabowo menegaskan, salah satu ukuran keberhasilan suatu negara adalah kemampuannya memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Informasi lainnya, Saudara, suasana kota Banjarbaru mulai berangsur normal sejak hari Selasa pagi. Jarak pandang sudah jelas tanpa ada kabut asap yang menyelimuti. Berbeda pada hari Senin kemarin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru diselimuti kabut asap yang cukup tebal. Warga yang berjualan di tepi Jalan Ahmad Yani, tepatnya di seberang landasan pacu Bandara Syamsuddin Nur bilang, sejak Selasa pagi, jarak pandang sudah kembali normal. Meski demikian, warga masih sempat mencium bau asap saat Senin sore. Hal ini dibenarkan BPBD Kota Banjarbaru karena hampir setiap hari petugas mendapatkan laporan kejadian kebakaran lahan. Kalau kemarin kan kabut loh, jam 5-an, setengah 5 lah. Kabut, bukan semeter kayak ini loh, baru bisa melihat. Kalau hari ini nggak ada terang. Hampir setiap hari ada laporan dan juga beberapa titik sekaligus. Ada yang satu titik aja lah. Jadi kalau kemarin banyak di Cempaka, sekarang daerah Landasan Ulin. Dan itu masih banyak daerah selatan berarti Om ya? Iya, daerah selatan. Daerah selatan di daerah Landasan Ulin Timur sampai Landasan Ulin Selatan. Sebelumnya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Jarak pandang di area bandara menurun dari 2.000 meter menjadi hanya 1.000 meter. 6 pesawat yang akan berangkat terpaksa menunda keberangkatan. Sejumlah pesawat yang sudah bergerak menuju landasan pacu bahkan terpaksa kembali ke terminal karena jarak pandang yang tidak aman untuk take off. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menanggapi santernya isu reshuffle yang melibatkan dirinya. Dodi bilang, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Katanya pengkritik Bapak banyak yang kena Wacana reshuffle kabinet Agustus mendatang. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengaku tidak ingin spekulasi. Perombakan menteri sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Dodi memastikan belum ada atensi, evaluasi, maupun arahan khusus dari Presiden ataupun Sekretaris Kabinet terkait sikap Menteri PU. Asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana? Kritik dari mereka atau Nggak ada masalah, kritik itu kan bagus. Kritik itu bagus, membuat saya lebih bisa memperbaiki diri sendiri ke depan. Nggak ada masalah. Tapi dapat atensi dari Presiden nggak Pak? Soal Kritikan yang terhadap Bapak di media sosial. tadi? Iya. Nggak ada Tadi sih. atau sebelumnya dipanggil gitu Pak, dapat arahan dipanggil. Nggak ada. Nggak. Belum ada. Ada Belum kabar ada, Bapak ke dari reshuffle nanti Pak Agustus Pak, itu tanggapannya gimana? Apa ada evaluasi? Waduh, lo itu masa gua ngalah-ngalahin Presiden, itu hak prerogatif kita, bos. Ampun, Tapi udah bos, pernah dipanggil Pak untuk ampun. evaluasi gitu misalnya Pak? Kalau dipanggil ya sering tiap saat. Tapi nggak ada urusan begituan. Terkait permasalahan kemarin Pak? Nggak ada. Sebelumnya, Istana membantah kabar perombakan kabinet atau reshuffle awal Agustus untuk kursi Menteri Pekerjaan Umum. Istana belum merencanakan utak-atik kursi menteri. Isu reshuffle. Kok ada isu reshuffle lagi? Nggak ada, belum ada. Tidak ada isu reshuffle.
Kesorotan lainnya, Saudara, atlet